try together. Kemudian mencari informasi untuk belajar seperti itu ya, di Google, kemudian di YouTube. Nah, oke. Kalian pernah mendengar yang namanya coding nggak? Belum. Kemudian kalau kecerdasan artifisial pernah dengar nggak? Belum berarti ya. Baiklah. Jadi ya, dijelaskan dulu nih coding itu apa, kemudian kecerdasan artifisial itu apa. Ya, supaya kita tahu ya kan. Jadi ya, coding itu program, tukang bikin kodenya, ya kan? Nah, ketika kalian membuka handphone, membuka laptop, mau nonton, buka YouTube, ya kan? Mungkin adiknya di rumah atau kalian sendiri pernah buka YouTube,
ya kan? Nah itu AI atau AI. Nah itu kalau sekarang itu namanya kecerdasan artifisial. Ada yang belum paham tentang coding data? Sudah paham? Sudah ngerti ya? Yang mana itu coding, yang mana itu kecerdasan artifisial atau AI atau KA. Sekarang disebutnya dengan KA. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, baiklah. Oke, sekarang materi kita itu tentang kolaborasi coding untuk siswa SD kelas 5. Ya, karena kita di kelas 5 fase C. Jadi kita fase pertama untuk belajar coding. Ya, tuh. Tujuan pembelajaran dari kolaborasi coding ini untuk fase C kelas 5 yang pertama bertujuan supaya setelah kalian mempelajari kolaborasi coding ini kalian bisa menyusun instruksi sederhana dalam bentuk algoritma. Ya. Kemudian yang kedua, bekerja sama secara efektif dalam tim kecil. Yang ketiga, mengemukakan pendapat dan mendengarkan ide dari teman. Itu ya, jadi tujuan pembelajarannya itu dari CP-nya memahami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur. Nah, itu ya. Sekarang ibu tanya lagi. Kok bengong? Tepuk semangat dulu dong. Biar seru, kayaknya kurang semangat nih. Bisa? Ya? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Masih ada yang belum semangat, masih seperti ini, masih seperti ini. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Udah kembali semangatnya? Masih pagi udah nggak semangat. Tapi olahraga sudah, ya kan? Senam pagi. Kemudian makan bersama juga sudah. Harusnya lebih semangat. Baiklah, balik lagi ke pertanyaan. Pernah nggak kalian kerja sama, ya, bekerja sama dengan teman untuk membuat sesuatu? Pernah? Pernah. Contohnya membuat apa? Hah? Mengerjakan soal? Ya. Karya seni. Itu ya. Kerja kelompok. Oke, berarti sudah pernah ya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, ibu lanjutin. Boleh kalian berdiri? Boleh berdiri? Ya, berdiri dulu. Nah, ibu punya ice breaking atau permainan tentang algoritma. Ya, algoritma itu sama dengan langkah-langkah seperti ini ya. Nah, algoritma tubuh. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, kalian sudah ibu perintahkan berdiri. Jadi codingnya atau yang bukan kodenya, yang membuat kodenya adalah ibu, ya kan? Nah, yang KA-nya atau kecerdasan artifisialnya itu adalah ya kalian. Jadi kalian mengikuti instruksi dari ibu. Siap?
baik mengikuti kode ya. Ulangi ya. Berdiri. Kalau berdiri posisinya gimana? Berdiri dong, kan? Lompat. Tepuk tangan. Satu kali aja, ulang ya. Berdiri. Lompat. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Nah, itu merupakan salah satu algoritma ya. Itu ada coding dan KA secara sederhana dalam bentuk algoritma. Ya. Ibu kelompokkan kalian dua orang. Boleh pilih kawannya, boleh ya, dua orang. Nanti kalau yang gak ada temennya, boleh sama ibu ya, karena ini ganjil yang ikut codingnya. Jadi nanti yang satunya boleh sama ibu. Apa? Oke? Nah, apa-apa nanti sama ibu ya. Nah, coding yang kita pelajari sehari ini ya, ini yang unplugged ya, model yang unplugged. Dia ada yang plug dan ada yang unplug. Yang plug itu yang terhubung ke koneksi ya, ke jaringan listrik, kemudian ke koneksi internet. Jadi menggunakan handphone atau tablet atau laptop. Nah, yang unplug yang untuk hari ini, nah ini yang unplug tidak menggunakan koneksi. Ya, jadi tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan handphone, dan tidak menggunakan listrik. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya untuk minggu depan kita menggunakan yang plug, ya, menggunakan laptop nanti. Nah, judulnya ada robotku, ya, robotku. Sebelum kalian mengerjakan, ibu kasih contoh terlebih dahulu. Ya, boleh Kisti maju ke depan, boleh, karena Kisti ternyata pasangannya sama ibu. Nah, ibu tadi sudah membuat ya. Di sini ibu tadi sudah membuat arah jalan dari tempat duduk ibu ke air galon, ya kan, air galon di kelas ini, ya. Nah, kita itu jadi cara kerjanya untuk ngasih kode ke robot itu pakai kode-kode, ya kan. Nah, ini contohnya sudah ibu buat kodenya. Kita coba, benar nggak kode yang ibu buat atau program yang ibu buat seperti itu? Boleh isi. Ini kan meja ibu, ya kan? Nah, kamu ada ke sana. Kemudian angkat. Satu langkahnya kan kayak robot. Ya, angkat lagi. Angkat lagi. Angkat lagi. Oke, seharusnya langkahnya panjang ya, karena ini kayaknya menurun dari itu. Oke, kalau diisi berarti dia hanya sampai situ. Ya, itu contohin. Kalau dari ibu berarti tuh, ya, 2, terus 3, 4, 5, terus muter, ya, ada ke sana, lalu jalan lagi. Terus dihitung ya berapa kali di situ robotnya berjalan, kemudian sampailah
Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi kita ngasih instruksi ke robot melalui kode-kode. Ya, paham? Nah, itu ya. Oke. Ini ya, tantangan berpasangannya. Nih, di sini kita ambil yang robotku. Ya. Nah, buat program sederhana agar karakter bergerak ke tujuan. Ya, ke tujuan. Jadi kalian kan berdua ya. Nah, ada yang tukang kodenya atau yang membuat program, yang satunya jadi robotnya. Bisa? Bisa ya? Nah, susun algoritma dari perintah-perintah blok kode. Kemudian, nah itu ya. Jadi dari tugas yang ibu kasih tadi, paham nggak? Paham. Ibu ulang lagi ya. Kalian kan ibu bagi per kelompok ya, sepasang, berdua. Yang satu itu program, ya tukang program yang membuat program. Nah, yang satunya itu jadi robotnya, ya. Nah, tujuannya ibu minta kalian mengeluarkan kertasnya atau buku boleh. Nah, di situ menyusun algoritma, bisa dikasih nama mungkin robotku atau apa begitu. Namanya siapa? Nama yang tukang bikin programnya itu siapa? Kemudian pasangannya atau timnya siapa? Ya, yang jadi robotnya. Nah, di sini membuat karakter berjalan dari tempat duduk menuju pintu. Ya, menuju pintu keluar. Berarti dari tempat duduk kalian itu kalau mau menuju ke pintu, nah kodenya gimana? Ya, kalian buat. Jadi Kak susun langkah-langkahnya atau blok instruksi yang digunakan. Jadi tanda panahnya tuh kira-kira berapa langkah ke pintu. Ya, dibuat. Kemudian nanti baru kita praktekkan. Bisa? Bisa? Oke, silakan. Yuk, dikerjain. Ini ya. Ada buku sana belok. Oke, yuk. Dibuat. Berarti tempat duduknya kira-kira di mana? Iya, juga warna panasnya itu. Berdua ya, berdua. Ya, berdua. Satu perintah itu berdua. Jadi yang satu tukang perintahnya nanti itu, yang satu jadi robotnya. Kan? Ayo berarti berdua lah. Berdua barengan. Ditentuin dulu letak meja kalian itu posisinya tuh di mana. Misalkan ini nih ruang kelas. Ya kan, ruang kelas ini. Posisi meja kalian itu di mana? Terus pintu itu di mana? Nanti baru dikasih kode-kode kayak gitu. Untuk berjalan ke pintu itu harus di mana? Iya, menghadap kemana gitu. Paham yang kalian? Paham? Kodenya dibuat kode-kode kayak tadi ya, tanda panah itu mau ke program.
itu posisinya di mana gitu.
Belok ke kanan. Maju 1 langkah dan buka pintu. Oke. Nah, kasih dulu A apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Excel. Berarti sudah benar ya. Kayak gitu. Terus kelompok mana lagi? Yang mau praktek tadi? Kelompok Yuna, boleh. Ya. Tentang programnya siapa? Program Yuna yang jadi robot berarti. Oke, berdiri kamunya. Hai robotku. Ikuti perintahku. Tiga, empat. Oke, belum disuruh belok. Oke, berarti agak kurang ke sana ya. Oke, dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Kelompok siapa lagi? Kelompok Isi. Boleh, Isi mau dibantu siapa? Mau dibantu ibu, boleh. Kemana nih? Siapa yang pemprogramnya siapa? Isi, jadi robotnya ibu. Oke, jadi ibu mana semua nih? Oh, ini jadi robot. Boleh, berarti ibu bacain ya. Hai robotku, ikuti perintahku. Maju 1 langkah. Hadap kiri. 2, 3, 4, 5. Mana ini? Ini yang majunya. 2, 3, 4. 4 majunya. Maju 5 langkah. Belum disuruh belok, kasih hadap sana. Hadap sana. Maju 4 langkah. Oke. Berarti benar. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, Keren. Wow, keren. ya, kelompok siapa lagi? Kelompok Fatin apa kelompok Nafisa? Nafisa? Fatin dulu. Ya, siapa yang jadi pemrogram? Siapa yang jadi robot? Ayo, Mbak. Ya. Ayo. Yang kencang. Ya kamunya berdiri loh, namanya ini loh. Kita kan
dari yang memerintahkan, ya kan? Kalau programnya benar, perintahnya benar, kodenya benar, maka dia akan sampai ke tujuan dengan benar, ya kan? Tapi kalau programnya atau kodenya itu salah, maka dia tidak akan sampai atau mentok seperti itu ya, kebentur. Nah, begitu juga dengan kita ya, ketika mau mencari sesuatu menggunakan HA atau AI tadi, perintahnya harus benar, ya kan? Programnya harus benar. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu, kita rancang dulu, ya kan? Kita perhatikan dulu kira-kira dari sini ke sana itu berapa langkah ya. Kemudian habis ini kodenya apa? Hadap kanan kah, hadap kiri kah, balik kanan atau balik kiri? Seperti itu supaya sampai ke tujuannya. Jadi robotnya nggak puyeng, nggak pusing, ya kan? Makanya membuat programnya atau membuat kodenya harus benar. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah? Oke, dari pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini, gimana perasaannya? Senang, bosan, atau sedih?